Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, selamat datang di podcast kami, Suara Ramadan. Portas, puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa bermuajahah kembali dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, ya, untuk membekali diri kita menjalankan ibadah, khususnya memasuki bulan Ramadan. Ya, tentunya di sini saya tidak sendiri, ada guru kami di sini di sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, dakwatukum Pak Faisal. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebentar lagi sudah mau masuk bulan Ramadan Ustaz. Insya Allah kita hari ini akan ngaji bareng nih. Ya, saya mau nanya banyak hal ya ke Ustaz Abdul, buat bekal saya dan teman-teman di rumah juga untuk menjalani puasa Ramadannya. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Selain itu, saya juga ditemani oleh Kak Utarini Nurin Nashwa.
Apa kabar Kak Tari? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Saya mau panggilnya ini Kak Dokter gitu ya, supaya lebih akrab nih. Boleh Kak? Masih dokter muda. Dokter muda, ya baik. Dan untuk informasi teman-teman semua, Kak Tari ini adalah salah seorang alumni SD Smart School, begitu ya Kak Tari ya? Betul, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke bahasan, saya persilahkan Kak Tari untuk memperkenalkan dirinya dulu. Silahkan Kak Tari. Assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Tari, salah satu alumni Smart School tahun 2014. Sudah hampir 10 tahun, Pak. Sudah lebih bahkan. Alhamdulillah masih terjalin silaturahimnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau aktivitasnya sekarang? Sekarang masih belajar juga, masih jadi mahasiswi profesi pendidikan dokter di Universitas Indonesia. Alhamdulillah, calon dokter nih ya, salah satu alumni Smart School. Masya Allah, bangga sekali nih saya juga ya. Ya, baik teman-teman hadirin sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar bersama, menuntut ilmu lagi, mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita siapkan? Ya, mengawalinya kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Abdul Majid tentang syariat puasa, ya, tentang bagaimana puasa tersebut disyariatkan seperti itu Ustadz. Kemudian apakah memang syariat puasa ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad atau seperti apa? Ya, nanti kita dengarkan penjelasannya. Nah, baik, kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Majid. Silakan Ustadz Abdul Majid. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya, Mbak Tari, dan pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa Suara Ramadan, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan anugerah iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar bareng, belajar bersama. Dan saat ini kita beberapa waktu ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan. Tepat sekali yang akan kita lakukan saat ini, sebagaimana Pak Faisal tadi bertanya nih, bagaimana sejarah daripada puasa bulan Ramadan itu sendiri. Bila melihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Melihat dan memahami ayat ini dari penjelasan para mufassirin, nah, di antaranya guru besar saya Muhammad Sayyid Tontowi, Grand Syekh Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul As-Shaumul Maqbul, puasa yang diterima. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahwasanya ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan pula oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak mengetahui secara jelas bagaimana tata caranya yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Isa, mereka berpuasa. Umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa, mereka berpuasa. Bahkan zaman Fir'aun pun
pada zaman Nabi Musa mereka sudah berpuasa. Ibadah puasa yang dilakukan oleh penduduk Mesir pada zaman itu diikuti oleh negara Romawi, Yunani. Dan kita ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibadah puasa Ramadan itu tidak tiba-tiba. Tidak langsung di bulan suci Ramadan. Jadi syariat perintah melaksanakan puasa Ramadan itu Allah berikan kepada Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi tepat sekali. Jadi ada prepare, ada persiapan untuk umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bahkan di kitab tafsir itu terutama berkenaan dengan turunnya ayat 187, ada para sahabat itu ketika awal pertama kali puasa, mereka itu belum tahu tuh tata caranya tuh. Ya kan? Mereka itu seperti saat ini ya, jelas, gamblang, ya kan? Jadi mereka ada yang pas mohon maaf ketika mereka itu lupa untuk berbuka puasa, bukan lupa, sengaja. Ketika pulang ke rumah tidak ada makanan tuh. Kata istri, sebentar bang ya, cariin dulu makanan. Ya kan? Dicari makanan istrinya tuh, suami lagi ketiduran. Ya kan? Nggak enak bangunin tuh. Ternyata masuk hari berikutnya sudah lewat sahur tuh. Nah sang suami kan nggak sempat lagi tuh, ya kan? Sahur, ya kan? Lanjut puasa. Tiba-tiba, ya kan? Di tengah hari pingsanlah sahabat tersebut. Akhirnya tuh turun tuh, ya kan? Uhilla lakum lailatul syiyam yarrafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi puasa itu sebenarnya suatu syariat yang banyak membawa manfaat. Hikmahnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan salah satu manfaat daripada ibadah puasa selain membersihkan hati kita, ya kan, juga salah satu bentuk untuk melatih fisik kita. Sahabat Umar bin Khattab ridha Allah atasnya, sebagaimana tulis oleh Najib Kailani, salah seorang ilmuwan Mesir, pakar kedokteran Mesir, menulis sebuah buku As-Shaum wa Sihah, puasa dan kesehatan. Beliau mengutip perkataan daripada Alexis Carrel. Alexis Carrel berkata, makanan yang berlimpah, yang banyak dikonsumsi oleh manusia tanpa batas, maka akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Dan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dalam sebuah ucapannya beliau berkata, iyyakum wal batnah. Iyyakum wal batnah. Hati-hati dengan perut kalian. Innaha mudhibatun lil fitnah wa mud'atun lil mardo. Perut itu yang penuh dengan makanan bisa mengurangi kecerdasan dan mengundang penyakit. Begitu Pak Faisal. Wah, jadi dari Sayyidina Umar aja udah dikasih apa nih, sudah di-spill nih ya tentang bahayanya makan berlebihan ya. Jadi bisa kebayang kalau orang yang dalam 1 tahun makan terus perutnya nggak berhenti bekerja begitu Ustaz ya. Karena kan kalau yang kita tahu saat puasa itu saat-saat organ perut ini istirahat gitu Ustaz ya. Ternyata memang sudah dijelaskan juga oleh sahabat Umar bin Khattab seperti itu Ustaz. Oke, Masya Allah. Jadi ibadah puasa selain membersihkan hati juga melatih fisik, tadi Ustaz Abdul sampaikan. Nah sekarang dari sudut pandang kesehatannya kita coba kupas lebih jauh lagi.
sebenarnya puasa itu seperti apa sih dilihat dari sudut pandang kesehatan? Boleh Kak Tari mungkin dijelaskan seperti apa puasa dalam sudut pandang kesehatannya? Ya, terima kasih Pak Faisal. Jadi memang kalau tadi yang sudah dibilang oleh Pak Majid juga, kalau misalnya puasa ini bukan cuma perintah yang harus dijalankan oleh umat muslim, tapi tentu ada manfaatnya, dan memang salah satunya manfaat dari sisi kesehatan. Memang puasa itu kalau dari sisi kesehatan sebetulnya kondisi ketika tubuh bisa dikatakan istirahat ya, jadi memang tidak ada makanan ataupun minuman yang masuk, dan dalam kondisi istirahat itu juga akan memberikan banyak manfaat ke tubuh kita, di mana salah satunya dalam keadaan istirahat itu tubuh juga diberikan kesempatan untuk mengeluarkan atau membersihkan racun-racun yang mungkin yang memang tidak baik untuk tubuh, jadi memang harus dikeluarkan. Dan di saat pembersihan dari zat-zat yang nggak dibutuhkan itu, terjadi juga perbaikan dari sel-sel tubuh yang sebelumnya rusak, dan juga terjadi pembentukan sel-sel baru yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kedepannya. Jadi tentu puasa ini akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh dan juga akan membantu dalam proses menyehatkan tubuh itu sendiri. Oke, seperti itu. Terus ada kekhawatiran ini kalau di anak-anak biasanya, aku udah nggak kuat Pak puasa gitu. Miss, aku udah nggak kuat puasa nih Miss, nanti aku pingsan. Nah, ini gimana nih Mbak Tari? Kak Tari, apakah memang bisa puasa ini ada nggak sih bahayanya gitu, atau ada efek negatif dari puasa, misalkan ketika yang masih baru belajar puasa tidak sahur atau seperti apa? Kayak gimana Mbak Tari, ada nggak yang membahayakan atau dampak negatifnya? Memang puasa itu bukan hanya, yang penting itu bukan hanya saat jalaninnya Pak. Jadi kalau mau menjalankan puasa tentu harus disiapkan terlebih dahulu fisiknya. Tadi seperti yang Pak Majid bilang. Jadi memang kita dianjurkan untuk sahur, untuk berbuka dengan makanan yang manis, dan kemudian untuk berbuka tidak, istilahnya jangan sampai kalap saat berbuka, itu memang juga ada manfaatnya. Salah satunya misalnya sahur itu untuk mempersiapkan tubuh juga untuk berpuasa. Jadi kayak misalnya anak-anak kecil tadi, tentu kan kebutuhan nutrisinya juga berbeda dan daya tahan tubuhnya juga berbeda dengan orang dewasa. Makanya sebelum puasa itu perlu untuk disiapkan juga tubuhnya, salah satunya dengan sahur. Dan memang sahur itu sangat dianjurkan. Tujuannya adalah untuk istilahnya saat puasa kan kita nggak ada energi yang masuk ke tubuh, sehingga jangan sampai seharian full 24 jam itu nggak ada energi sama sekali yang masuk, karena tentu kita juga masih beraktivitas, masih berpikir, dan juga masih mengerjakan hal lain. Jadi tetap butuh tubuh itu tetap butuh energi selama berpuasa. Makanya kita istilahnya memasuk energinya itu di awal, yaitu saat sahur itu sendiri, sebelum kita akhirnya mempuasakan diri, dan tubuh itu nggak dapat asupan energi selama beberapa jam berpuasa itu. Dan kalau misalnya pada anak-anak, dan mungkin nggak cuma anak-anak tapi di orang-orang tertentu yang memang ada kondisi medis khusus atau ada keadaan-keadaan lainnya yang memang dikhususkan dan belum mampu menjalankan puasa full, itu juga bisa dilakukan persiapan yang lain. Kalau misalnya memang anak kecil kan sebetulnya tolong koreksi ya Pak kalau nggak salah, belum sepenuhnya wajib untuk puasa full ya. Bisa lebih ditumbuhkan untuk kebiasaan aja, mulai pembiasaan puasa. Jadi masih bisa kalau misalnya memilih untuk puasa setengah hari, atau kalau misalnya yang ada orang dengan kondisi medis tertentu, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang biasa menanganinya. Bagaimana baiknya kalau ingin menjalankan puasa. Itu juga berkaitan dengan misalnya orang-orang yang ada obat harian yang perlu diminum. Jadi memang perlu disiapkan terlebih dahulu, dan baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke tenaga medis yang biasa menangani, baiknya seperti apa dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, agar tujuannya nanti saat puasa juga bukan malah membawa dampak negatif ke fisik individu tersebut, tapi justru bisa diatur sebagaimana agar kebutuhan energi tetap terpenuhi selama berpuasa, dan justru tidak menurunkan kondisi fisik individu tersebut. Iya.
Jadi jangan sampai gara-gara puasa ya, terus yang sekolah jadi lemes Ya. gitu ya, yang bekerja jadi ngantukan begitu ya. Ya, jadi timbul dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang syahur, yang kedua tentang keringanan. Saya mau tanyakan ke Ustaz Abdul nih, Ustaz. Tadi kalau Kak Tari sampaikan bahwa ya supaya puasanya bisa optimal, harus dipersiapkan dengan baik, salah satunya dengan sahur itu sendiri gitu ya. Nah, kalau dalam sudut pandang agamanya, Ustaz, sahur ini seperti apa, Ustaz Abdul? Boleh sedikit jelaskan tentang sahurnya, Ustaz? Baik, sedikit Pak Faisal ya. Sebelum berbicara tentang sahur, seseorang itu bisa mampu melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, harus ada yang namanya istilah sekarang tuh motivasinya, niatnya. Makanya setiap ibadah itu harus ada niatnya. Dan puasa lebih istimewa banget itu. Puasa Ramadan itu beda dengan puasa sunnah lainnya. Disuruh nginepin niat kita. Ya, habis malam itu kan waktunya untuk kita niat dalam hati kita, saya besok mau puasa Ramadan gitu kan. Bahkan jedanya itu sampai sebelum azan subuh berkumandang ya. Kalau tidak ada niat ya kan, maka tidak diterima sholat kita. Kenapa? Karena ketika hati kita niat ya kan, maka hati ini akan memberikan instruksi kepada akal kita, akan memberikan instruksi kepada awal tubuh kita. Nah, sahur adalah sebagai pelengkapnya, ya kan? Sahur pelengkapnya. Dan sahur ini adalah sebuah perkara sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita di bulan puasa. Terutama kalau kita sudah merasa kuat saya puasa, kan begitu ya. Terkadang sahur nggak? Nggak, udah. Orang tadi makannya 11 kok, masih kenyang perut, ya kan? Padahal melihat hadis Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada barokah. Nah, apa sebaik yang kita konsumsi? Nah, maaf Ustaz, sebelum lanjut mohon izin saya potong nih Ustaz nih, jadi timbul pertanyaan lagi. Jam 11 misalkan emang kebetulan baru sempat makan malam, terus bangun sahur jam 3 emang masih kenyang sih Ustaz, tapi emang harus makan dulu Ustaz? Atau ya udah minum aja lah gitu, takutnya masih kenyang, gimana Ustaz? Baik Pak Faisal, jadi makan ini dalam sahur tidak harus dengan makan yang berat. Nanti ya Mbak Tari ya sebagai calon dokter muda ya kan akan bisa menambahkan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu selalu kalau kita baca ya kan, ketika konsumsi makanan itu pasti dengan tamar, dengan kurma, dan maksimal kurma yang beliau makan itu ya kan di pagi hari 7 ya kan, ganjil tuh maksimalnya ya. Nah kita tadi tuh udah kenyang nih, paling tidak ambillah satu buah kurma ya kan. Kalau masa satu kurma toh perut itu begah atau nolak ya gitu kan ya masih muat lah, ya tambah dengan air. Kenapa? Karena kurma itu secara penelitian kadar gulanya 70% itu lebih baik itu sih. Jadi jangan harus, mohon maaf ya, supaya saya kuat puasa nih hari ini ya kan, menu tuh ada telur gitu kan, ada ayam goreng, rendang, semua jadi makan, ternyata kekenyangan malah akhirnya. Esensi puasa kan mohon maaf ya, ingin supaya melaparkan perut kita. Itu ya kan? Yang tadi saya mau tanyain, boleh nggak nih Ustaz kalau lagi sahur bener-bener diisi ya tangkinya sepenuh-penuhnya gitu kan, karena supaya antar siang nggak lapar, berarti nggak apa, bukan bagian dari keutamaan Ustaz ya yang sahur seperti itu. Esensi puasa melaparkan diri kita. Kenapa? Kan ingat baginda Rasulullah ya kan, sesungguhnya setan itu ya jeri majrad dam ya kan, menggoda manusia itu ya kan lewat apa? Lewat aliran darah ya kan. Nah aliran darah itu paling banyak lewat apa? Lewat suplemen makanan. Semakin banyak makanan kita itu, maka mohon maaf ya kan, hawa nafsu kita, keinginan kita lebih besar ya kan, daripada antara kebutuhan dan keinginan yang mana. Seperti itu. Mungkin Dokter Tari itu bisa menambahkan secara kedokteran itu. Sebelum kita lanjut ke podcastnya,
Kita tonton dulu yuk iklan layanan masyarakat edisi bulan Ramadan berikut ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan tanya-tanya ke teman MPK yang lain tentang mitos atau fakta kesehatan saat berpuasa. Fisya, aku mau nanya. Katanya kalau kita puasa bisa bikin kita lemas ya? Itu bener gak sih? Menurut aku itu mitos. Soalnya kalau misalnya kita makan yang cukup sama minum air yang cukup, kita bakalan tetap semangat. Oh gitu ya, mitos. Suhel, minum air yang banyak pas sahur itu bikin kita nggak haus seharian gak sih? Itu benar gak? Itu mitos, karena kalau kita kebanyakan minum air putih nanti kita mau ke toilet. Oh gitu ya ternyata. Stop. Aku mau nanya nih. Apa tuh? Olahraga pas puasa tuh bikin kita lemes gak sih? Itu benar gak? Mitos dong, soalnya kan kalau olahraga kayak jalan pagi itu malah bikin tubuh kita tetap bugar. Olahraga. Oke, makasih ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mana yang mitos dan mana yang fakta. Yuk, puasa sehat. Yuk, kita balik lagi ke podcastnya. Iya. Jadi memang Rasulullah juga sahurnya juga sekedarnya ya Seth ya, kurma, air. Kalau orang kita, Masya Allah harus lengkap juga sahur, bukanya beda. Wah ini nih ya, jadi memang sebenarnya tujuan puasa itu untuk dilaparkan, tadi Ustaz Abdul sampaikan. Jadi bukan suatu hal yang tepat ketika kita buka gitu ya, berusaha untuk memenuhi perut lagi, atau ketika sahur kita menganggap itu sebagai persiapan buat nanti puasa gitu ya. Kalau dari Kak Tari nih, untuk mumpung kita lagi bahas tentang makanannya, apa sih yang baiknya diasup, makanan apa yang baiknya kita konsumsi saat berbuka dan sahurnya? Kak Tari mungkin ada rekomendasi, yang ini nih bagus nih saat dikonsumsi di saat sedang berpuasa, seperti apa Kak? Ada nggak makanan-makanan yang memang direkomendasikan? Iya, makasih Pak Faisal. Jadi untuk makanan-makanan yang direkomendasikan tentu ada yang memang dianjurkan untuk dikonsumsi saat sahur, tapi yang paling penting adalah untuk prinsipnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang tadi Pak Majid bilang, bukan sebanyak-banyaknya tapi sesuai kebutuhan. Jadi yang penting harus diketahui dulu nih, tubuh kita butuhnya seperti apa. Jadi ya dasarnya kan tubuh butuh karbohidrat, protein, kemudian vitamin, juga serat. Nah, bagaimana caranya dengan kita berpuasa itu kan selama beberapa jam kita nggak akan mendapatkan asupan zat gizi tersebut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mendapat asupan tersebut saat sahur dan setelah berbuka. Jadi memang saat sahur dianjurkan untuk tetap boleh makan makanan lengkap. Jadi tetap ada asupan karbohidratnya, misalnya nasi atau kentang dan lain-lain. Kemudian protein juga penting, kayak daging, ayam, ikan, atau protein yang dari kacang-kacangan juga boleh. Kita menjadi kenyang lebih lama dengan konsumsi serat itu. Serat ini bisa didapatkan juga dari sayur, dari buah. Dan kemudian jangan lupa juga untuk cukupi asupan airnya biar nggak dehidrasi. Jadi selama 8 jam kurang lebih berpuasa itu kita juga diusahakan sudah mencukupi terlebih dahulu nih kebutuhan cairan tubuhnya. Jadi bisa membantu mencegah juga dari terjadi dehidrasi selama kita berpuasa karena udah tercukupi duluan nih cairan tubuhnya, Pak. Ya, jadi memang sudah diisi sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh. Insya Allah menjalani puasanya juga udah lebih fit staminanya seperti itu ya Kak ya. Oke, baik sekali. Kemudian ke Ustadz Abdul, tadi Kak Tari juga bahas tentang ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang memang dari sudut pandang medis direkomendasikan untuk tidak berpuasa. Nah, ini dari sudut pandang agama seperti apa nih saat agama memandang hal tersebut? Silakan Ustadz. Iya. Konsep agama itu firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan syariat kewajiban kepada
hamba-hambanya, maka yang diinginkan adalah kemudahan dengan tujuan kebahagiaan sang hamba tersebut. Dalam berpuasa ada keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan tidak berpuasa. Dalam Al-Quran, paman kana minkum maridun, ya kan? Siapa yang sakit? Nah, sakit di sini bukan sakit yang mohon maaf, sakit yang biasa-biasa ringan, bukan, tapi sakit yang berat, ya kan? Istilah kata itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau misalnya lambung kronis, ya kan, dikonsultasikan ke dokter, ya kan. Walaupun penelitian dalam buku yang saya baca, ya kan, yang ditulis Najib Kailani, ya kan, para dokter itu menjadikan puasa itu sebagai terapi untuk penyembuhan. Karena ada yang nanti bisa dokter tadi bisa nambahkan ketika ada puasa 8 jam. Mohon maaf ya, ketika kita itu mau operasi misalnya, ya kan, atau mau ngambil gula darah, ya kan, terkadang diperintahkan kan, puasa dulu ya 8 jam, ya pokoknya makan paling lambat jam sekian, minum paling lambat banget terpaksa jam sekian, ya kan, itu. Jadi orang yang sakit, ya kan, itu boleh tidak berpuasa bila memang, ya kan, penyakit tersebut akan membahayakan dirinya, ya kan. Kemudian yang berikutnya orang yang bepergian, orang yang bepergiannya mohon maaf, bukan pergian pendek, pergian jauh, paling tidak 90 km lah, itu minimal, ya kan. Dan nanti juga ada ibu mengandung, ya kan, kemudian wanita yang melahirkan. Ini kondisi-kondisi yang Allah berikan mereka, ya kan, keringanan untuk tidak berpuasa, dengan catatan nanti mereka harus mengkodok atau mengganti atau membayar fidyah bagi siapa saja, terutama orang-orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Dan juga selain orang tua yang tidak mampu berpuasa, orang yang sakit nih tadi kembali nih, orang yang sakit sama sekali nih, dokter, bapak udah gak mampu puasa, udah konsultasi udah gak mampu pak, ya kan, bapak ini mohon maaf kankernya kalau sering nggak makan gitu kan, nggak minum obat ini, nanti kenapa-napa pak, ya kan. Walatulku aidikum ilat tahlukati wa ahsinu. Janganlah kalian membahayakan diri kalian, ya kan. Maka perbaikilah diri kalian. Jadi itu Pak Faisal. Ya, daripada gemeteran gitu ya, masain puasa ternyata gemeteran gitu ya. Jadi ada beberapa golongan yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya saya mau mulai membahas sebentar. Nanti yang ini boleh di-cut. Oke, berikutnya saya mau coba tanya ke Kak Tari nih. Sebenarnya dari sudut pandang medis, apakah ada penelitian yang berhasil merekam perbedaan tentang seseorang yang terbiasa berpuasa seperti itu dengan orang yang memang baru tumben puasa atau bahkan tidak pernah berpuasa sama sekali? Ada nggak sih Kak, mungkin ada fakta-fakta atau ceritanya seperti itu? Silakan. Berdasarkan yang saya pernah baca juga ya Pak, memang ada penelitian yang subjeknya itu terhadap orang-orang yang sebelumnya sudah terbiasa menjalankan puasa dan yang mungkin belum terbiasa untuk menjalankan puasa. Tentu ada juga ditemukan perbedaannya, di mana ketika berpuasa itu terutama puasa Ramadan yang berlangsungnya itu beberapa hari ya, jadi pasti semakin lama tubuh juga akan ikut beradaptasi saat berpuasa itu. Yang tadinya sumber energi itu diambil dari karbohidrat atau gula, ini jadi diambil dari cadangan lemak. Tentu akan berbeda dengan yang mungkin sejauh ini belum terbiasa berpuasa. Jadi untuk orang-orang yang sebelumnya sudah terbiasa berpuasa, untuk adaptasi metabolisme tubuhnya pun juga akan lebih baik ya dibandingkan orang-orang yang sebelumnya belum terbiasa berpuasa. Selain itu juga untuk
berpuasa itu kan juga untuk menstabilkan keadaan tubuh. Jadi memang orang-orang yang udah terbiasa berpuasa mungkin bisa juga merasakan sendiri manfaat-manfaat kesehatannya. Misalnya mungkin yang tadinya biasanya kadar gulanya agak tinggi karena terbiasa berpuasa juga jadi membantu menurunkan kadar gula dalam darahnya, atau kolesterolnya mungkin yang biasanya tinggi juga karena berpuasa itu, karena dikontrol asupan makanannya jadi menurun kadar kolesterolnya. Kemudian juga selain itu kan puasa juga bukan hanya mengendalikan apa yang kita makan, tapi juga mengendalikan emosi, menahan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Nah di situ juga memberikan manfaat dari segi psikologis atau psikis ke tubuh kita, di mana dengan kita lebih terbiasa mengendalikan diri, tentu juga perasaannya juga lebih terkendali gitu ya. Jadi yang mungkin moodnya tadinya lebih suka cranky nih, mungkin karena dengan berpuasa terbantu kebiasaan mengendalikan diri itu juga jadi membantu mengendalikan mood dan perasaan sehari-harinya gitu. Ternyata berpengaruh juga ya. Jadi puasa itu terhadap tadi organ dalam disampaikan sama Ustaz Abdul juga, bahkan kedokteran pun menyarankan untuk berpuasa sebelum melakukan pemeriksaan tertentu gitu ya. Kalau bahasanya Kak Tari tadi menormalkan kondisi tubuhnya dulu ya. Jadi netralnya ini seperti ini nih sebenarnya gitu ya. Fitrahnya manusia, kondisi badannya seperti itu. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi mitos atau fakta nih. Ya, menarik di sini ada beberapa pertanyaan. Boleh sambil saya buka dulu. Yang pertama Ustadz, tidur saat puasa, atau yang ini mungkin lebih cocoknya ke Kak Tari nih ya. Tidur terus saat berpuasa bisa menghemat energi dan bikin tubuh lebih sehat. Wah, mitos atau fakta? Iya, silakan Kak Tari, menarik juga. Mitos ya, karena sebetulnya saat tidur pun tubuh juga butuh energi untuk menjalankan metabolismenya. Dimana karena kalau kita tidur kan bukan berarti otak kita juga beristirahat ya. Jadi tetap tubuh itu butuh energi. Bukan berarti ketika kita tidur nggak ada energi yang terpakai, tapi justru tubuh juga tetap butuh energi untuk menjalankan metabolisme yang memang sudah seharusnya berjalan saat tubuh itu tidur. Kemudian juga dengan tidur itu justru biasanya malah bikin kita jadi lebih lemas karena kurang bertenaga. Dan jadi memang untuk saat berpuasa bukan berarti kita boleh nih tidur terus seharian, tapi justru juga dianjurkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa, namun mungkin tetap disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai terlalu lelah juga. Tapi bukan berarti karena berpuasa nggak ada asupan yang masuk, jadi boleh nih tidur aja atau nggak melakukan apa-apa. Itu tuh Ustaz, mungkin karena ada qaul ini entah hadis atau qaul siapa, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wah, gara-gara ini nih kayaknya nih penyebabnya, makanya pertanyaan ini muncul. Gimana Ustaz Abdul? Iya Pak Faisal, ini pendapat yang mengatakan tidur di bulan puasa itu mengandung ibadah tidak kita katakan tepat 100%. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu mengajarkan kita di luar bulan suci Ramadan dengan istilah qailulah. Tidur sebentar siang gitu kan. Bisa menjelang sholat zuhur setengah jam ya kan, atau mungkin setelah jam 10 mungkin 1 jam atau itu. Nah, ketika orang tidur terus menerus di bulan suci Ramadan, maka apa yang dapat manfaatnya? Ya kan? Seperti itu. Jadi ini kita mindsetnya ini, cara pandangnya nih. Dengan tidur terus menerus bisa menghemat. Jadi mohon maaf, nanti ketika dikatakan itu syahrul Ramadan syahrul mubarak, apakah dapat keberkahannya? Iya. Sedangkan ada kalimat mengatakan al-harakah barokah. Ya kan? Dengan bergerak makan berkah kehidupan kita. Ya, kalau kita tidur terus, berapa juz yang bisa kita baca dengan tidur kita? Gitu. Seperti itu Pak Faisal. Nah, ini jadi safe reminder nih ya.
Ya, jadi untuk bisa memaksimalkan nilai puasanya, ya bukannya nggak boleh tidur siang gitu ya, tapi secukupnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan juga, kalau kali ini saya mengawali ini dari Ustaz Abdul. Ustaz, puasa bikin bau mulut menyengat. Cara mengatasinya nanti saya tanya sama Kak Tari. Tapi dalam Islam seperti apa, Ustaz? Bau mulut menyengat ini kan jadi mengganggu orang sebenarnya ya saat kita bersosialisasi dengan orang. Tapi kondisinya kita puasa, biasanya memang aroma mulut ini agak kurang sedap seperti itu. Seperti apa, Ustaz? Iya. Islam itu punya konsep at-tuhur syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini nilai yang mohon maaf ya kan kurang kita sadari. Ada hadis yang mengatakan ya kan bau orang yang berpuasa ya kan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kan lebih baik daripada bau minyak kasturi. Tapi hadis ini betul sahih ya kan. Bukan berarti menjadi legitimasi kita ketika setelah sahur itu tidak bersih-bersih. Ya kan, tidak gosok gigi gitu kan. Seperti itu, ya kan. Jadi jangan sampai disengajain nggak dibersihin mulutnya iya, begitu. Ya. Dengan nanti orang ngomong gitu kan. Itu seperti itu Bapak Isa. Iya, kalau dari sudut pandang kesehatannya Kak Tari, karena di sini pertanyaannya nih gimana cara mengatasinya? Wah. Oke. Ya, jadi sebenarnya tadi sama Pak Majid juga udah diutarakan pentingnya menjaga kebersihan. Dan memang sebetulnya bau mulut itu timbul karena ada pertumbuhan bakteri dalam mulut itu sendiri. Salah satunya karena kurang bersih. Ada misalnya titik-titik kecil nih yang kurang bersih, masih ada sisa-sisa makanan yang udah dikonsumsi, yang mana dari sisa-sisa makanan itu nantinya yang jadi sumber pertumbuhan bakteri yang bikin bau mulut. Jadi memang bagaimana cara mencegahnya, tentu ya harus dibersihkan. Mungkin kalau misalnya sudah sikat gigi tapi masih suka bau ya, bisa ditambah nih bersihnya dengan cara berkumur, pakai mouthwash, atau juga bisa dibersihkan dengan dental floss. Jadi sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi yang mungkin nggak terjangkau oleh sikat gigi itu bisa dibantu bersihkan oleh pengguna dental floss itu. Kemudian juga bisa juga dengan menghindari makanan-makanan yang mungkin berpotensi menimbulkan bau mulut, misalnya bawang, dan juga makanan-makanan manis, karena makanan manis itu apalagi kalau dibersihkannya tidak sempurna, sisa-sisanya itu akan menjadi tempat yang sangat disukai bakteri untuk tumbuh. Wah, itu ya kenapa kalau dulu itu permen dikambing hitamkan. Kalau ada gigi anak-anak yang jadi bermasalah gitu ya, biasanya permen, susu itu jadi ini ya, suka jadi salah satu yang disalahkan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, menu makanan sehat bergizi. Nah, ini minta tips nih kalau ini. Menu makanan sehat bergizi agar tetap produktif selama puasa biar nggak mudah ngantuk dan lelah. Plus bonusnya langsing. Wah, saya tambahin. Nggak ya? Jadi menu makanan sehat bergizinya apa nih Kak Tari yang direkomendasikan buat, kalau tadi kan Kak Tari ceritakan ada perlu karbohidrat, protein, nutrisi serat gitu ya. Seperti apa sih menunya? Oke, menunya. Sebetulnya kadang kan menu juga mungkin di saya masuk, di Bapak belum tentu masuk. Iya, jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga. Seperti apa, yang penting tadi nutrisi karbohidrat, protein, serat, dan juga kebutuhan cairannya juga terpenuhi. Ya misalnya kalau misalnya nggak harus dengan nasi atau kentang, boleh juga kalau misalnya suka seperti oat, itu juga boleh. Yang penting memang porsinya disesuaikan, jangan terlalu berlebih ataupun kurang. Kemudian juga ditambahkan dengan makanan pendamping atau lauknya, misalnya boleh dengan buah, atau boleh kalau oat kan pakai daging kadang agak aneh ya Pak, boleh pakai kacang-kacangan biar tetap dapat protein nabatinya. Kemudian juga bisa ditambah buah untuk sumber vitamin dan seratnya. Buahnya bisa disesuaikan aja dengan yang disukai, yang penting tetap istilahnya kalau sekarang mindful eating, jadi tetap di untuk kadarnya atau jumlahnya dikira-kira lah gitu, jangan terlalu berlebihan juga karena buah kan juga kadar gulanya cukup tinggi ya, jadi jangan sampai berlebihan, bisa sebagai pendamping aja buahnya. Dan untuk minumnya
sebaiknya memang paling baik adalah air putih. Karena air putih itu memang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dibandingkan dengan teh atau kopi. Mungkin ada yang lebih suka, tapi justru teh atau kopi itu sifatnya kalau di kedokteran dibilangnya diuretik, jadi dia membantu mengeluarkan cairan. Malah kalau misalnya makanya mungkin ada juga yang sering merasakan kalau lagi minum teh atau kopi jadi lebih sering ke toilet, lebih sering pipis. Nah itu karena sifat dari teh atau kopi itu sendiri yang diuretik atau membantu mengeluarkan cairan tubuh. Jadi alih-alih kita maunya tadinya biar lebih seger nih minum teh atau kopi lebih melek, tapi justru cairan di tubuhnya malah dibantu keluarin sama teh atau kopi itu, jadinya malah lebih berkurang cadangan cairannya. Oke, terima kasih. Wah, menarik sekali dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang agama tentunya. Ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Ya, tidak terasa sudah 30 menit lebih sesi kita pada kesempatan ini, dan tentunya kedepannya nanti Ustaz akan ada tema-tema menarik lainnya yang akan dibahas di Suara Ramadan, Ustaz. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah sana jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode berikutnya. Saksikan terus podcast dari Smart School, Suara Ramadan, puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Ya, saya akhiri sesi ini, namun sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Abdul sudah datang ke podcast kami. Kak Tari juga terima kasih. Terima kasih juga sudah masih mau menjaga silaturahim dengan keluarga besar Smart School seperti itu. Baik teman-teman, jangan lupa saksikan episode berikutnya Suara Ramadan, Portas, puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak dan ibu yang ingin memberikan putra dan putrinya pengalaman belajar yang berbeda, Smart School hadir dengan mengusung adab kepemimpinan dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan konten, tetapi juga belajar dalam konteks yang aplikatif, mengembangkan keterampilan dan karakter yang diperlukan untuk masa depan. So, tidak perlu menunggu lama, daftar di Smart School.